Dulu ada sinetron Hati Seluas Samudra, ikut di situ. Muncul tersanjung, hilang hatinya, datang sanjungannya. Hilang tersanjung, datang manusia milenium, masuk ke masa milenium. Hilang manusia milenium, datang yang lain, tukang bubur naik haji. Masya Allah. Sudah kedua, ketiga belum naik haji juga, tapi masyarakat larut di dalamnya. Apa bedanya zaman old dengan zaman now? Ya, kadang-kadang saya ingin berikan catatan dulu ya. Pertama, kita itu sebetulnya punya pilihan, ingin menjadi subjek atau termanfaatkan sebagai objek. Pilihan ada pada kita. Hanya kadang kita dapati umumnya masyarakat kita, terkhusus di negeri kita Indonesia, ada sebagian kalangan yang seringkali nyaman terlihat sebagai objek dibandingkan berubah menjadi subjek. Sehingga setiap suasana yang berganti seringkali larut menjadi objek yang diikutkan pada suasana itu. Sehingga muncullah kemudian satu keadaan yang oleh para pakar dinamakan dengan penyakit cepat kaget, gampang kagum. Datang suasana ini larut di dalamnya. Dulu ada sinetron Hati Seluas Samudra, ikut di situ. Muncul tersanjung, hilang hatinya, datang sanjungannya. Hilang tersanjung, datang manusia milenium, masuk ke masa milenium. Hilang manusia milenium, datang yang lain, tukang bubur naik haji. Masya Allah. Sudah kedua, ketiga belum naik haji juga, tapi masyarakat larut di dalamnya. Datang Cinta Fitri, Lebaran sudah usai, cinta belum berakhir, larut di dalamnya. Di setiap muncul keadaan, larut kita di dalamnya. Seakan-akan kita ditarik oleh satu subjek tertentu dan jadi objek di dalamnya. Papa butuh saham, ramai ikutan cari saham. Papa nabrak tiang listrik, listrik dibahas di mana-mana. Kenapa kemudian banyak hal-hal tertentu kita sesungguhnya yang pegang remote-nya? Kenapa antum yang dikuasai TV-nya? Padahal yang pegang remote antum. Antum bisa pilih dan menjadi subjek. Apa yang bisa antum kemudian robah, antum hadirkan dengan saat itu, sehingga apa yang bisa kita lihat jadi objek dalam kehidupan kita. Ada istilah zaman now, ikut istilah zaman now. Ada istilah jambul katulistiwa, larut di dalamnya. Ada istilah maju kena, mundur kena, ikut-ikutan seperti itu. Tayyib, cetar membahana, larut dalam media sosial. Masya Allah, teman-teman sekalian, ada prinsip dalam Al-Quran bahwa orang Islam itu ketika diturunkan Al-Quran, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Islam lebih mengarahkan umatnya untuk menjadi subjek penentu dibandingkan objek yang larut dalam pusaran suasana yang berubah-ubah. Untuk itulah kemudian kita mari lihat dalam Al-Quran apa kaidah yang berlaku, baik itu zaman old ataupun zaman now, bagaimana subjek itu ditampilkan oleh Al-Quran untuk mengisi keadaan, sehingga kita yang mengisi zaman, bukan zaman yang memengaruhi kita. Jadi bagi orang Islam itu tidak berlaku perubahan zaman. Yang ada itu orang Islam yang mewarnai zaman. Makanya tidak ada Al-Quran sesuai dengan zaman, bukan zaman yang disibghah oleh Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 138, paling kanan di pertengahan. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah, Allah turunkan sibghah, pewarna yang mewarnai nilai kehidupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan tidak ada yang paling indah, yang terbaik, yang mewarnai kehidupan selain yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita lihat. Dulu zaman terus berganti. Sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, mengalami pergantian generasi, sampai datang generasi Nabi Nuh alaihissalam, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai disebut dengan Abul Anbiya, karena dari dua jalur turun semuanya Nabi. Dari Sayyidah Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Ya'qub, dari Ya'qub lahir Yusuf alaihimussalam jami'an. Tarik ke sebelah kanan sedikit, bertemu dengan keluarga Imran, pamannya Zakaria. Dari Imran turun Maryam, dari Maryam turun Isa. Tarik ke kirinya ada Musa, dari situ ada Daud, kemudian ada Sulaiman alaihissalam, sampai turun ke bawahnya, semua para nabi, para rasul. Baik, zaman berganti,
turun Rasul, turun penyesuaian. Setiap zaman yang muncul akan disesuaikan dengan risalah kenabian yang diturunkan pada para Rasul. Di zaman diikutkan pada risalah. Lihat baik-baik, bukan risalah diikutkan kepada zaman. Jadi kalau meterannya kemudian ingin mengukur kayu, teman-teman sekalian, maka lihat ukurannya. Kayu ikut meteran atau meteran ikut kayu? Kayu yang ikut meterannya, bukan meteran ikut kayu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Kalau setiap meteran akan diikutkan kepada kayunya, maka setiap meteran akan dipotong baik-baik. Nggak sesuai, potong. Nggak sesuai, potong. Peci ikut kepala atau kepala ikut peci? Jadi kalau pecinya sudah tidak masuk kepada kepalanya, bukan kepalanya dipotong. Teman-teman, pecinya yang menyesuaikan dengan kepalanya. Kepala ini usul, peci itu furu'. Jadi setiap furu' dalam kehidupan akan menyesuaikan dengan usulnya. Di begitu ada zaman, sesuaikan dengan tuntunan. Begitu ada zaman, sesuaikan dengan tuntunan.